Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laksmita Triadewi Monti dan teman-teman saya Intan Anissa, Arya Raffles, dan Dion Agista dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang pertempuran Ambarawa. Palagan Ambarawa adalah peristiwa perlawanan rakyat terhadap sekutu yang terjadi di Ambarawa, sebelah selatan Semarang, Jawa Tengah. Pada tanggal 20 Oktober 1945, tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Battle mendarat di Semarang dengan maksud mengurus tawanan perang dan tentara Jepang yang berada di Jawa Tengah. Kedatangan sekutu ini diboncengi oleh Nica. Kedatangan sekutu ini mulanya disambut baik. Bahkan Gubernur Jawa Tengah, Mr. Saswonegoro, menyepakati akan menyediakan bahan makanan dan keperluan lain bagi kelancaran tugas sekutu. Sedang sekutu berjanji tidak akan mengganggu kedaulatan Republik Indonesia. Namun, ketika pasukan sekutu dan Nica telah sampai di Ambarawa dan Magelang untuk membebaskan tawanan tentara Belanda, para tawanan tersebut malah dipersenjatai sehingga menimbulkan kemarahan pihak Indonesia. Insiden bersenjata timbul di kota Magelang hingga terjadi pertempuran di Magelang. Tentara sekutu bertindak sebagai penguasa yang mencoba melucuti tentara keamanan rakyat dan membuat kekacauan. TKR Resimen Magelang, pemimpin Letkol M. Sarbini membalas tindakan tersebut dengan mengepung tentara sekutu dari segala penjuru. Namun mereka selamat dari kehancuran berkat campur tangan Presiden Soekarno yang berhasil menenangkan suasana. Kemudian pasukan sekutu secara diam-diam meninggalkan kota Magelang menuju ke benteng Ambarawa. Akibat peristiwa tersebut, Resimen Kedu Tengah di bawah pimpinan Letkol M. Sarbini segera mengadakan pengejaran terhadap mereka. Gerakan mundur tentara sekutu tertahan di desa Jambu karena dihajar oleh pasukan Angkatan Muda di bawah pimpinan oleh Sastro Harjo yang diperkuat oleh pasukan gabungan dari Ambarawa, Suruh, dan Surakarta. Pada tanggal 11 Desember 1945, Kolonel Sudirman mengadakan rapat dengan para komandan sektor TKR dan Laskar. Pada tanggal 12 Desember 1945, pukul 4:30 pagi, serangan mulai dilancarkan. Pembukaan serangan dimulai dari tembakan mitraliur terlebih dahulu. Kemudian disusul oleh penembakan koraben. Pertempuran berkorbar di Ambarawa. 1,5 jam kemudian, Jalan Raya Semarang-Ambarawa dikuasai oleh kesatuan-kesatuan TKR. Kolonel Sudirman langsung memimpin pasukannya yang menggunakan taktik gelar supit urang atau pengepungan rangkap dari kedua sisi sehingga musuh benar-benar terkurung. Suplai dan komunikasi dengan pasukan induknya diputus sama sekali. Setelah bertempur selama 4 hari, pada tanggal 15 Desember 1945, pertempuran berakhir dan Indonesia berhasil merebut Ambarawa dari sekutu, dibuat mundur ke Semarang. Kemenangan pertempuran ini kini diabadikan dengan didirikannya Monumen Palagan Ambarawa dan diperingatinya Hari Jadi TNI Angkatan Darat atau Hari Juang Kartika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laksmita Triadewi Monti dan teman-teman saya Intan Anissa, Arya Raffles, dan Dion Agista dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang pertempuran Ambarawa. Palagan Ambarawa adalah peristiwa perlawanan rakyat terhadap sekutu yang terjadi di Ambarawa, sebelah selatan Semarang, Jawa Tengah. Pada tanggal 20 Oktober 1945, tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Battle mendarat di Semarang dengan maksud mengurus tawanan perang dan tentara Jepang yang berada di Jawa Tengah. Kedatangan sekutu ini diboncengi oleh Nica.
Kedatangan sekutu ini mulanya disambut baik. Bahkan Gubernur Jawa Tengah, Mr. Saswonegoro, menyepakati akan menyediakan bahan makanan dan keperluan lain bagi kelancaran tugas sekutu. Sedang sekutu berjanji tidak akan mengganggu kedaulatan Republik Indonesia. Namun, ketika pasukan sekutu dan Nica telah sampai di Ambarawa dan Magelang untuk membebaskan tawanan tentara Belanda, para tawanan tersebut malah dipersenjatai sehingga menimbulkan kemarahan pihak. Insiden bersenjata timbul di kota Magelang, hingga terjadi pertempuran di Magelang. Tentara sekutu bertindak sebagai penguasa yang mencoba melucuti tentara keamanan rakyat dan membuat kekacauan. TKR Resimen Magelang, pemimpin Letkol M. Sarbini membalas tindakan tersebut dengan mengepung tentara sekutu dari segala penjuru. Namun mereka selamat dari kehancuran berkat campur tangan Presiden Soekarno yang berhasil menenangkan suasana. Kemudian pasukan sekutu secara diam-diam meninggalkan kota Magelang menuju ke benteng Ambarawa. Akibat peristiwa tersebut, Resimen Kedu Tengah di bawah pimpinan Letkol M. Sarbini segera mengadakan pengejaran terhadap mereka. Gerakan mundur tentara sekutu tertahan di desa Jambu karena dihantam oleh pasukan Angkatan Muda di bawah pimpinan oleh Sastro Harjo yang diperkuat oleh pasukan gabungan dari Ambarawa, Suruh, dan Pada tanggal 11 Desember 1945, Kolonel Sudirman mengadakan rapat dengan para komandan sektor TKR dan Laskar. Pada tanggal 12 Desember 1945, pukul 4:30 pagi, serangan mulai dilancarkan. Pembukaan serangan dimulai dari tembakan mitraliur terlebih dahulu. Kemudian disusul oleh penembakan koraben. Pertempuran berkorban di Ambarawa. 1,5 jam kemudian, Jalan Raya Semarang-Ambarawa dikuasai oleh kesatuan-kesatuan TKR. Kolonel Sudirman langsung memimpin pasukannya yang menggunakan taktik gelar supit urang atau pengepungan rangkap dari kedua sisi sehingga musuh benar-benar terkurung. Suplai dan komunikasi dengan pasukan induknya diputus sama sekali. Setelah bertempur selama 4 hari, pada tanggal 15 Desember 1545, pertempuran berakhir dan Indonesia berhasil merebut Ambarawa dari sekutu, dibuat mundur ke Semarang. Kemenangan pertempuran ini kini diabadikan dengan didirikannya Monumen Palagan Ambarawa dan diperingatinya Hari TNI Angkatan Darat atau Hari Juang Ketika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.